Setelah sukses rilis di Jakarta, Rolls-Royce Spectre kini tiba di Surabaya. Mobil super coupe listrik pertama dari pabrikan Inggris ini resmi diperkenalkan untuk calon konsumen Jawa Timur. Spectre bukan mobil listrik biasa. Ia merupakan coupe elektrik ultra mewah pertama di dunia. Pengembangannya mulai tahun 2021. Mobil ini lulus uji ketat ekstrim sebelum akhirnya diluncurkan di Inggris Oktober lalu. Kalau Bapak mau nutup pintu sana, Bapak tarik ini sampai tahan. Gitu. Kabinnya sangat sunyi. Suara mesin nyaris tak terdengar. Mobil ini menggunakan baterai besar 102 kWh. Jangkauannya mencapai 530 km sekali isi. Pengisian cepat tersedia dari 10% ke 80%, hanya butuh 34 menit. Tenaganya kuat, 430 kW, dan torsinya 900 Nm. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dicapai dalam 4,5 detik. Masyarakat Surabaya bisa melihat dan merasakan Spectre secara langsung dengan mengontak representatifnya. Sekarang diundang oleh Rolls-Royce untuk mencoba Rolls-Royce Spectre. Kami sebagai media di Surabaya pertama kali untuk menjajal bagaimana interior dan kabin Rolls-Royce Spectre. Listrik, full listrik ya. Rolls-Royce memberikan jaminan garansi baterai 10 tahun, servis gratis 4 tahun, dan bantuan darurat 24 jam, termasuk layanan khusus mengantar mobil ke stasiun pengisian jika kehabisan daya di jalan. Kehadiran Spectre menandai era baru Rolls-Royce menuju elektrifikasi, visi yang sebenarnya sudah diimpikan pendirinya yaitu Charles Rolls sejak tahun 1900. Rolls-Royce Spectre, warisan kemewahan yang kini beralih listrik, menghadirkan performa tinggi dan kesenyapan legendaris. Hadir di Surabaya, siap memikat para pecinta otomotif kelas dunia. Motor hebat, kuat, no depan. Salam semakin di depan. Pada hari ini di Kota Semarang, teman-teman media berkesempatan untuk merasakan touring perdana Gear Ultima. Bakal banyak keseruan dari teman-teman media, bisa merasakan canggihan dan kelebihan dari Gear Ultima. Begitupun juga akan merasakan bahwa motor Matic multiguna ini akan punya banyak kelebihan seperti utility yang akan dimanfaatkan oleh teman-teman media. Kita udah belanja banyak banget, ada perabotan rumahnya, corong tuh, sama ada beberapa sembako. Ini saya akan masukin ke dalam bagasinya Yamaha Gear Ultima, karena memang bagasi itu gede. Biaya Rp125.000 disuruh belanja banyak dan tenang, pakai Gear Ultima. Ada 2 gantungan ya di sini. Bawa barang jadi praktis banget. Jika masih kurang, di bawah jok juga ada bagasi. Lumayan, 18 literan. Masih muat barang banyak di sini. Di sini juga ada rear carrier-nya ya, bisa untuk memaksimalkan barang belanjaan. Contohnya bisa pakai tas seperti ini. Bawa barang jadi lebih praktis. Gear Ultima, praktis, no debat. Saat ini saya sedang menghadiri acara Yamaha Gear Ultima Media Test Track yang diadakan oleh Yamaha dengan rute dari Yamaha Flagship Shop Semarang menuju ke ini kawasan Ungaran. Dan jalur yang dilalui lengkap banget ya, dari jalur perkotaan yang padat, termasuk juga naik turun. Tadi melewati salah satu jalur yang asik, nanjaknya mantep banget, yaitu di Jalan Baru Ugin. Nah, dari situ ketahuan bahwa performa mesin dari hybrid Blue Core dari milik Gear Ultima ini ternyata mumpuni banget buat diajak nanjak-nanjak. Jadi dengan torsi yang besar ya, 10,6 Nm
gampang banget membopong motor yang bobotnya 95 kg ini untuk naik ke sini. Jadi tidak ada hambatan lah, gampang enteng aja. Dan tenaganya 8,3 horsepower juga menurut saya sudah cukup banget. Jadi kalau buat harian sih saya rasa Gear Ultima ini selain fungsional ya, punya fitur lengkap banget, tenaganya juga udah oke sih. Gear Ultima, performa kuat, no debat. Soal buat quality, ini motor termasuk yang bagus. Gap bodinya rapat dan rangkanya pakai pipa tubular bergaransi 5 tahun. Dan yang pasti behelnya nih besi dan dia ada tambahan belakangnya, jadi buat angkut-angkut barang ini pastinya kuat banget. Gear Ultima, kualitas no debat. Halo, saya Bagas Satrio dari media Outlet Max dan saya sudah mencoba Yamaha Gear Ultima Hybrid paling baru ini di daerah kota Semarang. Dengan rute sejauh 70-an kilometer dan nanjak-menanjak, Yamaha Gear Ultima Hybrid ini memiliki mesin Blue Core Hybrid 125cc yang memiliki torsi 10,6 Nm yang dapat diandalkan untuk nanjak-menanjak dan bisa mencatatkan konsumsi bahan bakar sebesar 74,5 km per liter. Bener-bener bikin kaget banget. Irit, no debat nih motor. Gear Ultima, irit, no debat.
Ketegangan memuncak di tengah kota Surabaya. Gedung Cagar Budaya YMCA atau IMCA dieksekusi paksa Rabu 4 Juni kemarin. Penghuni melawan. Joan Maria Louis Mantiri sempat mengalami luka lecet saat mempertahankan gerbang yang dirusak paksa. Eksekusi ini perintah Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan tetap termasuk peninjauan kembali di MA. Pemohon Lee Mei-ling menang sengketa lawan Fritz Mantiri. Joan Maria, penghuni sekaligus pengurus sekolah IMCA, menolak keras. Ia membantah kepemilikan Lee Mei-ling, menuding Lee punya 2 KTP domisili dan dokumen akademnya salah alamat. Joan juga mengklaim luka tangannya akibat ditarik paksa oknum polisi saat perusakan pintu gerbang gedung IMCA. Yang di Jalan Diponegoro 106. Dia berusaha ke sini, ngaku-ngaku penduduk sini, tinggal berdomisili di sini, padahal tidak pernah ada nama itu tinggal berdomisili di sini. Saksinya RT RW. Dia itu bikin penetapan pengadilan, kartunya sewa di PHP dengan Hendom 6019. Sengketa ini berawal dari klaim ganda dari pihak Lee Mei-ling, gedung hibah dari warga Belanda THC Galois ke orang tuanya tahun 1952. Lee Mei-ling tinggal di sana hingga orang tuanya wafat. Sementara dari pihak Joan anak Fritz mengatakan yayasan YMCA resmi alihkan hak ini ke mereka. Kuasa hukumnya menegaskan tidak ada putusan sah yang menyatakan Lee Mei-ling adalah sebagai pemilik. Sungguh ironi sekali, dan ini akan menjadi presiden buruk terhadap penegakan hukum kita. Mereka itu menciptakan sebuah pembenaran. Alas ini sudah pindah ke klien saya yang digugat bapaknya. Bayangkan, sebuah rekomendasi lembaga tinggi negara sangat tidak dihargai sama sekali. Itu. Jadi kami akan melakukan perlawanan, juga akan melakukan laporan pidana, ya, ke Komnas HAM, ke Mabes Polri, ke Propam juga. Mungkin itu, Mas. Eksekusi berujung ricuh. Masa penghuni hadang petugas. Pintu pagar didobrak. Untuk mengantisipasi kerusuhan, 634 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya eksekusi. Tanggal 3 Juni 2025 kami diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan yang jasa dari pelaksanaan eksekusi pengosongan akan kami bacakan. Angkutan menimbang bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan eksekusi lanjutan ini karena sampai saat ini termohon eksekusi belum melaksanakan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat dan atau siapapun yang disuruh oleh tergugat untuk mendiami, menempati, menyewa objek sengketa untuk segera mengosongkan. Intinya kita dalam putusan itu, saya kuasa hukum setelah putusan kasasi ya. Dalam putusan itu diminta untuk menyerahkan pada pemohon eksekusi Lee Mei-ling. Tetapi tidak ada yang mengatakan ini haknya dari Lee Mei-ling. Ini tanah ini adalah Gendom Verfonding. Jadi sebenarnya kalau kita disuruh menyerahkan eksekusi ini, apa yang kita serahkan? Bangunan milik IMCA, Al-Azhar milik Glois, orangnya ke Anu. Dan tidak ada penetapan yang menyatakan pemohon eksekusi Lee Mei-ling itu adalah pemiliknya. Makanya kita melawan. Gitu loh. Situ, Pak, mana yang menetapkan ini sebagai pemilik pemohon eksekusi? Dia nggak bisa jawab, Pak, saya hanya disuruh. Lah kalau disuruh itu saya ini apa? Ngomong di sini gunanya apa kalau kamu hanya disuruh? Pokoknya dibaca, walaupun disuruh kan ngerti hukum. Kamu ini mau ngambil eksekusi, mau kamu serahkan siapa? Wong pemiliknya di situ enggak ada kok. Pak, saya nggak bisa debat ini, saya hanya disuruh. Itu repot. Gedung ini bukan hanya sengketa properti. Ia berstatus cagar budaya dan pernah aktif sebagai tempat pendidikan anak-anak. Eksekusi ini membuka pertanyaan kritis. Bagaimana nasib pelestarian warisan sejarah Surabaya? Bukankah pemerintah kota seharusnya hadir demi cagar budaya? Dan benarkah proses hukum telah adil untuk semua pihak? Penyelesaian tuntas sengketa ini masih ditunggu. Demikian Suara Jatim dan Kabarnet TV melaporkan.
Menyambut hari ulang tahun ke-732 Kota Surabaya, semangat gotong royong berkobar di Kedung Baruk. Ratusan warga RT 1 hingga RW 4 Kelurahan Kedung Baruk, Rungkut, bersama karyawan PT Asia Pramulia bergerak serentak membersihkan lingkungan. Aksi ini digelar hari Minggu 25 Mei 2025, melibatkan 1.000 relawan, fokus pada pembersihan saluran air dan gorong-gorong untuk ciptakan lingkungan sehat jelang hari jadi Kota Pahlawan. Tak sekadar bersih-bersih, PT Asia Pramulia konsisten jalankan program CSR di wilayah operasionalnya. Direktur Utama Riki Winoto turun langsung bersama 70 karyawan seraya menegaskan komitmen berkelanjutan perusahaan. Selamat pagi Pak Riki. Ya, selamat pagi Pak. Boleh dijelaskan Pak acara hari ini Pak tentang apa tujuannya? Ya, jadi seperti sebelum-sebelumnya kita rutin melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi warga sekitar. Karena bagi Asia Pramulia sendiri, kegiatan seperti ini kita sudah lakukan beberapa kali dan memang tujuannya apapun yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Hari ini kita lakukan bersih-bersih di area Kelurahan Kedung Asem sekitar perusahaan kita PT Asia Pramulia. Ya. Untuk bentuk keterlibatan dari perusahaan sendiri sama mana Pak? Jadi kalau keterlibatan perusahaan kita nggak cuma hari ini aja, sebelum-sebelumnya kita ada kegiatan-kegiatan terkait program stunting dan lain sebagainya. Kemudian tiap bulan kita rutin memberikan bantuan bagi warga-warga yang kurang mampu berupa sembako dan lain sebagainya. Jadi untuk yang kali ini kita mensponsori segala kebutuhan untuk kegiatan bersih-bersih untuk memperingati hari ulang tahun Surabaya. Seperti itu Pak. Terus untuk target atau harapan ke depan bagaimana Pak? Jadi harapan ke depan kita berharap bahwa Asia Pramulia tidak hanya bermanfaat bagi internal Asia Pramulia sendiri, tetapi semakin besar Asia Pramulia, semakin besar manfaat buat warga sekitar Kedung Asem. Kolaborasi ini juga jadi strategi cegah penyakit seperti demam berdarah dengue. Menurut Lurah Ina, kerja bakti rutin 3 bulan sekali dan dukungan perusahaan adalah kunci wujudkan Kedung Baruk bebas kumuh. Sebagai apresiasi, PT Asia Pramulia menerima sertifikat penghargaan simbolis. Pagi Bu Ina. Pagi Bapak. Ya, bisa dijelaskan kegiatan hari ini Bu? Kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan kerja bakti yang disponsori oleh PT Asia Pramulia untuk menyambut hari jadi Kota Surabaya.